Saya mulai sekarang, Riki. Halo, Riki. Iya, Sensei, silakan. Ya, Riz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sedikit saya menjelaskan tentang ketentuan pertandingan yang akan kita laksanakan di technical meeting ini. Untuk pelaksanaan Jombang Open tahun 2020 yang akan kita laksanakan mulai tanggal 26 sampai 28 Desember 2020. Dan hari ini kita technical meeting dan undian. Kita juga harus mengingat protokol kesehatan, ya, termasuk juga dalam pembuatan video dan pelaksanaan pertandingan ini oleh panitia di Jombang. Ya. Saya kira Jombang harus juga mengikuti protokol kesehatan di sana. Dan semuanya harus dalam keadaan sehat walafiat, ya. Panitia-panitia semuanya sana, wasit ada di sana. Yang tergabung di panitia cek suhu, kemudian tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain. Dan ruangan yang digunakan di Jombang harus berukuran 30% untuk penggunaan dari total kapasitas ruangan. Saya kira ini harus dipatuhi ini ya, supaya nanti di dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar, dan sesudah itu tidak ada penyebaran COVID-19. Ya. Dan kegiatan ini sudah disetujui oleh PP Forki maupun oleh Forki Jawa Timur, dan kita harus bertanggung jawab untuk menjaga kegiatan ini jangan sampai nanti ada klaster baru dalam pelaksanaan kegiatan ini. Termasuk juga adik-adik semuanya, para pelatih, tim manajer yang membuat video di tempatnya masing-masing untuk tetap menjaga dan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, ya, sarung tangan bila tersedia, dan terutama yang di panpel, ya, gunakan masker dan face shield dan lain-lain, dan jaga jarak, physical distancing. Kemudian mestinya menunjukkan rapid test, ya, atau rapid swab. Selanjutnya, untuk peserta, tolong diperhatikan mengenai kelengkapan atletnya, walaupun ini di video akan lebih rumit lagi ya. Karena di dalam pertandingan langsung kan kita punya waktu 1 menit untuk mengganti. Tapi kalau di video kan tidak bisa ya. Jadi saya kira teman-teman semuanya, pelatih-pelatih semuanya sudah tahu mengenai ukuran sabuk, lengan baju, lengan celana dan lain. Termasuk juga untuk putri ya, ikat rambut, hijab dan lain-lainnya ya, supaya ini menjadi perhatian, karena dalam virtual ini kita hanya bisa lakukan pengurangan nilai. Kecuali satu yang tidak boleh tidak itu masalah hijab. Hijab tidak pengurangan, tetapi kita diskualifikasi. Video kata, ini adalah hasil rekaman yang dilakukan oleh peserta. Kemudian pengambilan gambar dilakukan dengan kamera statis, ya, dan menampilkan seluruh tubuh secara utuh. Dan ini juga beberapa pertandingan virtual kita wasiti, ada peserta yang mengambil video menggunakan HP ya, sehingga goyang, karena goyang sini ya wasit juga pusing melihatnya. Berarti itu dia Minkata juga goyang. Kalau goyang kan pengurangannya terlalu cukup besar ya. Dan menampilkan seluruh tubuh secara utuh. Ada yang bertanya apakah bisa di zoom out, di zoom in? Ya silakan saja di zoom out dan zoom in. Jadi pada saat zoom in ya, zoom in, hati-hati kaki kuda-kuda harus terlihat, tangan, kepala harus ujungnya kelihatan ya, supaya penilaiannya utuh juga. Nah itu, jadi menampilkan seluruh tubuh secara utuh. Kemudian format file video menggunakan MP4 ya, kualitas dengan resolusi 720 pixel. Hasil rekaman tidak boleh direkayasa, diulang, diedit atau long take video ya. Video yang kemarin ya sebenarnya sih boleh-boleh saja sebenarnya kan, tapi kan maksud kita ini virtual ini kan sebenarnya mendidik supaya para atlet itu berlatih terus. Ya, banyak sekali pertandingan virtual sebelum ini, termasuk KOSN, pasti videonya yang dipakai ini lagi. Ya, jadi sebaiknya dibuat video yang baru supaya mereka tetap
pelatihan. Kemudian hasil rekaman video secara audio visualnya harus terdengar. Karena kita juga menilai salah satu yang kita nilai itu ada istilahnya adalah audible cues. Dia pernapasannya yang terdengar dengan jelas. Nah, itu kan bisa kita nilai tidak sesuai misalnya kan. Kemudian mukul-mukul baju, mukul badan, mukul tangan. Nah, ini kan harus terekam di audio visualnya sehingga kita bisa mendengar dengan jelas. Ya. Kemudian peserta wajib memperkenalkan diri secara lisan, nama, asal, kontingen, dan jenis kata yang akan dimainkan. Yang penting nama katanya, ya. Kalau kontingen sebagiannya lupa sih nggak masalah. Tapi kalau nama kata supaya jelas disebutkan main kata apa, yang didaftarkan juga kata apa, dan disebutkan juga kata apa dan dimainkan juga sama. Kalau tidak, ini kan termasuk diskualifikasi. Nah, ini yang disampaikan tadi, peserta wajib mengirimkan 2 video kata yang berbeda, yang disiapkan untuk round 1, round 2 ya, berarti sampai di sini saja ini. Kecuali kalau peserta lebih dari 24, ini sudah disepakati tadi, apalagi lebih dari 48. Nah, ini berarti semua pertandingan ini maksimal menggunakan 2 round. Artinya dibutuhkan hanya 2 kata. Dan video kata, saat menyebutkan nama itu maju ke kamera dan menyebutkan kontingen, nama, dan kata yang dimainkan. Nah, ini yang sampai sampaikan tadi untuk pencegahan penyebaran COVID-19, tempat ini digunakan untuk memainkan kata dilakukan di lingkungan rumah boleh, di garasi, di halaman, dan lain, di dojo, di sekolah, dimanapun silakan. Tidak pakai matras boleh, pakai matras juga boleh, tidak akan ada perbedaan nilai. Yang penting adalah ruangannya cukup untuk memainkan kata. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Kalau saya punya ruangan parkirnya, ruangan garasinya kecil, ya nggak bisa. Harus tempat itu cocok untuk memainkan kata. Sistem pertandingan tadi sudah dijelaskan sesuai dengan WKF rule yang sudah dimodifikasi. Jadi video pertama menggunakan sabuk biru dan video kedua menggunakan sabuk merah. Nah, saya tidak tahu apakah memang ini sudah seperti ini. Kalau memang belum, ya kita fleksibel di sini, tidak perlu kalau memang dia menggunakan awal video sabuk biru, video kedua sabuk merah, dan yang ketiga berarti tidak ada ya, karena kita hanya menggunakan 2 video. Nah, ini bagan tadi sudah disampaikan, kita hanya bagan yang dimodifikasi tadi sudah disampaikan oleh Ricky. Kemudian peserta tadi yang disampaikan kalau 3 orang langsung perebutan medali, ya satu kali main kata, 4 orang sudah mulai katanya 2, ya 5 orang pun seperti itu. Kalau 5 orang, grup 1-nya memperebutkan ranking 1-2, ronde pertama, ronde grup 2-nya ranking 1-2-3, ronde 2-nya adalah perebutan medali. Kalau 6-24 berarti 6 sampai seterusnya ini ya, 6 sampai seterusnya. Berarti grup 1-nya langsung ranking 1-2-3. Ya, ronde 1-nya. Jadi kalau pesertanya tadi 58, berarti satu grup itu 24, dia main 24 orang main, 1 kata masing-masing, berarti yang terbaik 1-2-3 masuk ke perebutan medali final dan perebutan juara 3 bersama. Begitu juga di grup 2, dari 24 orang akan 29 ya, 58, 29, satu grupnya 29, di grup 2 juga 29, dan dari 29 itu langsung diambil 1-2-3, grup 1 maupun grup 2, nanti yang 6 orang perebutan medali. Nah, ini tidak berlaku ya, karena sudah 2 grup, itu juga seperti ini. Dan ini kata yang ditampilkan dari 102 kata tadi sudah disampaikan oleh Ricky. Nah, ini penilaian yang kami lakukan di perwasitan itu ada 2 penilaian ya, dan ini sistemnya kan electronic judging system, jadi 2 nilai, bukan yang 1 nilai, 2 nilai. Jadi teknikal kita nilai, kemudian athletic performance kita nilai. Di teknikal kita menilai 7 item ini, stance kuda-kuda,
teknik sesuai dengan kata yang dimainkan, kebenaran tangkisan, pukulan, tendangan, maupun strike-nya yang jelas ya, sesuai dengan teknik dari Ryu-nya, style yang dimainkan, kemudian perpindahan gerakan, transitional movement, timing, ya, pernapasan. Nah ini yang penting ini, pernapasan ini yang sering salah ya, kalau yang lainnya sih sudah paham ya, correct breathing ini, pernapasan yang betul keluar dari hara, bukan dari tenggorokan atau berbentuk suara, tapi dia betul-betul keluar dari hara. Fokus kime ya, sasarannya arahnya di mana, kemudian kime-nya kelihatan apa, kelihatan dari kime ya, pukulan itu ada ledakan di ujungnya, dan titiknya juga sesuai di mana fokus dari sasaran itu. Conformance, konsistensi of kihong dari kesesuaian dari aliran yang dia mainkan. Semua aliran, orang Shotokan boleh main Shitoryu, orang Shitoryu juga boleh main Shotokan, orang Shitoryu juga boleh memainkan Goju-ryu, orang Kushin-ryu juga boleh memainkan kata Goju-ryu, Shitoryu, ya. Tapi harus sesuai dengan alirannya, disebut dengan conformance. Kenapa ini tulisannya merah? Karena ini sering sekali atlet kita ini, pelatihnya tidak paham dengan karakteristik dari aliran yang dimainkan. Sehingga menurut mereka katanya sudah bagus, tetapi kesesuaian alirannya itu tidak pas ya dia mainkan. Kemudian kita juga menilai athletic performance. Nah, di situ dinilai ada 3 komponen, kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan. Ini penilaiannya 5 sampai 10. Ini 5 itu adalah lowest score, nilai yang paling rendah. 7 itu good kata yang sudah bagus ya. Kemudian 10 itu perfect. Dari skala ini dijabarkan lagi menjadi 6 tingkatan ya. Yang pertama adalah diskualifikasi dulu ya. Kalau diskualifikasi berarti nilainya 0. Kemudian kalau weak performance nilainya 5,0 sampai 5,8. Acceptable 6,0 sampai 6,8. Acceptable maksudnya adalah masih bisa diterima lah kata itu ya. Tapi walaupun banyak salah, kuda-kudanya tidak benar dan sebagainya. Good performance adalah penampilan yang sudah bagus. Semua teknikalnya tadi ada 7 kriteria tadi. Stance-nya, kuda-kudanya, teknikalnya, timingnya, perpindahan gerakan, pernapasan, kime, kemudian conformance, kesesuaian sudah ada, cuman masih belum pas-pasan lah gerakannya. Belum terlalu bagus, power dan segala macamnya, itu bisa dinilai 7,0 sampai 7,8. Very good performance, ini adalah katanya benar, powernya juga sudah sipit dan sebagainya, sudah lebih dari sini, maka bisa dinilai 8,0 sampai 8,8. Excellence, ya, lebih bagus lagi ya, daripada good, very good, yaitu nilainya bisa 9,0 sampai 9,8. Dan nilai paling tertinggi itulah perfect performance, penampilan yang sempurna. Ini memang jarang sekali ya. Nilai 10 katanya nilai Tuhan. Jadi memang susah mencapai perfect performance ini. Nah ini yang saya katakan bahwa atlet ini dia pakai hijab. Hijabnya dia bilang hitam. Ya memang kalau hijabnya WKF memang hitam, tapi di sini dia lehernya ketutup. Ya, ini tidak boleh. Jadi ini tidak sesuai dengan ketentuan dari WKF. Nah, ini kalau ini terjadi seperti ini, kalau di pertandingan langsung ini bisa disuruh ganti dulu hijabnya. Tapi kalau di virtual ini tidak mungkin bisa kita minta diganti. Berarti harus langsung diskualifikasi. Nanti jangan ada protes lagi. Kenapa kok hijab di segala macam ya. Nah ini ada kata yang saya bilang tadi, dia main boleh di mana saja. Boleh di garasi, boleh di ruang tamu, di luar, di dojo, di ini. Tapi ruangannya sempit sekali. Sehingga gerakannya tidak cukup untuk memainkan kata itu. Nah ini bukan di tapi kita kurangi nilainya. Nah ini kelihatan sekali dia
kuda-kudanya dia tidak bisa melaksanakan kuda-kudanya dengan sempurna, ya, berakan, ya. Dan perhatikan tadi videonya, nah itu kakinya tidak kelihatan. Nah ini juga, nah baru kelihatan. Jadi pengambilan zoom out-nya, zoom in-nya itu sehingga menghilangkan beberapa anggota tubuhnya. Nah ini tolong pelatih hati-hati. Ya kita tidak bisa tolerir yang ini, ya. Nah ini boleh di zoom in, zoom out, tapi semua anggota tubuh kelihatan. Ya, saya kira semuanya sudah bisa memilih tempat yang sesuai dengan kata yang dimainkan. Nah ini ada kata yang dia tidak hormat. Sebenarnya dia tadi hormat pada saat dia menyampaikan nama, maju ke kamera. Sebenarnya dia sudah hormat dia. Setelah dia mengatakan saya nama ini, mainkan kata ini, dan dia hormat. Tapi setelah dia kembali ke tempat, dia mainkan kaku, dia tidak hormat. Ya, ini diskualifikasi. Tuh, dia tidak hormat, ya. Dia tidak hormat. Nah, sebenarnya tadi itu dia sudah hormat. Dia sudah hormat pada saat dia menyampaikan apa, kemudian namanya siapa, kemudian dia mundur ke belakang dan dia mainkan kaku, tapi dia tidak hormat. Nah, tapi itu tidak ada alasan. Karena kata itu harus dimulai dengan hormat dan diakhiri dengan hormat. Kalau tidak, diskualifikasi. Nah, ini yang kita lakukan di wasit, ya. Kalau ada goyang sedikit, kemudian sabuknya longgar, dan mengulur-ulur waktu, time wasting. Apa itu mengulur waktu? Hormat terlalu lama, kemudian jalannya terlalu pelan. Ya. Setelah hormat, mau memulai kata, juga dihitung dulu sampai 10, sampai 20, ya, baru mulai. Nah, ini namanya time wasting. Ya. Nah, itu kalau sekali dilakukan, kurang 0,2. Kalau serius, sering dilakukan, kurangi 0,4. Kemudian, synchronous movement ini adalah gerakan tidak seragam. Ini berlaku untuk kata beregu, ya. Nah, kalau tidak kompak, maksudnya, itu sama pengurangannya dengan gerakan yang tidak lengkap. Ya, incorrect or incomplete movement. Jadi dia melakukan beberapa gerakan kombinasi, tapi setiap item gerakannya itu belum lengkap, dia sudah berubah gerakan. Nah, ini sama pengurangannya dengan tidak kompak di beregu. Sekali dilakukan, pengurangan 0,4. Serius, beberapa kali dilakukan, dikurangi 0,6. Kemudian, apa itu audible cues? Audible cues itu adalah isyarat tambahan. Tujuannya untuk memperlihatkan ke orang bahwa powernya besar. Contoh, dia mukul lengan, mukul badan, kemudian menghentakkan kaki. Ingat bahwa semua jenis kata aliran apapun, dalam melakukan perpindahan kuda-kuda itu kaki tidak boleh dihentakkan, harus perpindahannya uriasi. Telapak itu harus bergeser di matras. Nah, kalau dia hentak-hentakkan kakinya, itu sudah tergabung di audible cues, isyarat tambahan. Itu pengurangannya sama dengan major loss of balance, goyang yang terlalu besar, ya. Nah, itu kalau dilakukan sekali atau sekali saja, itu pengurangannya 0,8. Nah, causing injury during bungkai, karena kita tidak bungkai yang tidak digunakan. Failing to do movement in unison in time kata. Nah, jadi jatuh pada gerakan jatuh yang tidak kompak di dalam kata beregu. Apa contohnya? Misalnya dia main unsu atau mainkan kuso sebelum dia pada saat dia jatuh kemudian nendang, itu jatuhnya harus serentak. Atau pada saat dia loncat terakhir untuk unsu, jatuhnya juga bersamaan. Itu sama dengan gerakan yang serentak atau bersamaan gitu. Nah, itu pengurangannya tidak cukup besar, ya, hanya 1,0. Nah, inilah pengurangan dalam penilaian kata tadi, yang tadi ada klasifikasi penilaiannya. Nah, ini kalau kata beregu, hormatnya harus tiga-tiganya, ya. Ada yang bertanya, kalau satu orang hormat gimana? Ya, this. Kalau hormatnya di garis perimeter area di luar,
kemudian sampai di dalam dia tidak hormat lagi, itu juga dis. Dis yang dimaksudkan hormat adalah sebelum memainkan kata di saat dia sudah di dalam area pertandingan, bukan di luar area pertandingan. Kalau kata beregu itu satu orang merubah gerakan berbeda dengan temannya, itu juga diskualifikasi. Diskualifikasi nilainya 0,0. Kicken, ya mungkin kicken tidak ada ya, karena semuanya menggunakan video. Ini bel sabuk yang longgar, ini dikurangi nilainya, tapi kalau sudah lepas, diskualifikasi. Kemudian kalau terjadi dalam perebutan medali ada diskualifikasi yang dua-duanya, berarti dia harus memainkan kata yang baru lagi. Tapi kan kalau video ini kan nggak mungkin kita minta kata segera. Berarti kita akan ulangi lagi kata itu. Kalau masih dis juga, dua-duanya berarti dihantai atau diundi oleh Dewan Wasit. Kemudian dalam resolving tie, kalau ada nilai seri, ya hanya untuk menyelesaikan siapa yang terbaik masuk ke round berikutnya. Misalnya tadi di grup 1, waktu memilih 3 orang, ternyata untuk ranking 2 nilainya sama, ranking ketiga nilainya ada 2 sama, jadi 1, 2, 3-nya belum dapat, berarti yang ketiganya ada 2 orang. Bagaimana penyelesaiannya? Itu ada beberapa step ya, sampai 14 step kalau jurinya 7 orang, dan 10 step kalau jurinya 5 orang. Dan itu semuanya dikalkulasi oleh komputer yang sudah dirancang oleh sistemnya OS event ya. Jadi kita tidak perlu lagi, tapi dasarnya seperti ini. Ya, seperti ini dasarnya. Bagaimana teknis untuk penyelesaian seri kalau nilainya sama. Tapi ini tidak dicari-cari lagi karena langsung dikalkulasi oleh komputer sistem yang sudah dibuat oleh OS event. Jadi kalau ada nilai yang sama, tiba-tiba keluar salah satu juara, Anda jangan kaget, pasti sistem sudah mengkalkulasi sampai langkah seperti ini. Ya, saya ingatkan lagi masalah pakaian ya, ini pakaian yang standar ini sabuknya, panjangnya 3/4 paha, baju karatenya, lengan baju karate, celananya, dan terikat dengan kencang ya, gitu juga yang putrinya, dan hijab. Nah ini hijab yang bolehkan ya, kelihatan lehernya. Dan sekali lagi, kalau hijab tidak sesuai dengan WKF rule, hijab harus sesuai dengan WKF rule. Kalau tidak, berarti diskualifikasi. Saya kira demikian. Terima kasih. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, silakan.